Mas dan Mbak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Jadi saya akan menjelaskan aspek-aspek praktis dari analisis dalam hal ini adalah analisis mentol dan metil salisilat dengan kromatografi gas ya. Harapannya Anda sudah melihat video yang disiapkan oleh tim pembimbing praktikum praktikum kromatografi ya sekitar 10 menit dan saya sudah melihatnya, tinggal saya akan menjelaskan itu semua ya. Anda sudah di awal-awal sudah dijelaskan bagian-bagiannya. Jadi Mas dan Mbak nanti akan kita jelaskan bagaimana karena ini praktikum ya, karena ini praktikum maka kita harus menjelaskannya secara detail ya, secara detail secara detail dalam hal cara kerjanya dan juga nanti menganalisis datanya. Pertama harus Anda adalah dalam hal ini adalah larutan mentol dan juga larutan metil salisilat ya, mentol dan metil salisilat. Analisis mentol dan metil salisilat kalau tadi Anda ikut pretest ya, itu pun ada di paper yang tadi yang saya ujikan ke Anda untuk pretest ya. Itu metode pilihannya memang GC. Kenapa GC? Karena mentol dan metil salisilat itu adalah volatile enough. Dia cukup volatile dan stabil terhadap panas ya gitu. Tadi kan kondisinya kan hampir sama, detektornya sama FID, kemudian kolomnya sama-sama kapiler ya. Yang dianalisis kalau di paper itu kan 3 ya. Mentol, camphor, sama asam salisilat, metil salisilat, MS ya. Nah, karena dia itu cukup volatile dan dia cukup stabil terhadap panas, maka dia tidak perlu dilakukan derivatisasi ya, derivatisasi. Hanya saja di paper yang tadi itu dia digunakan standar internal, kalau di kita ini tidak memerlukan standar internal. Kenapa? Karena campurannya adalah sederhana dan dia mempunyai waktu retensi yang hampir berdekatan ya kalau Anda perhatikan, sehingga samping itu kan langsung diinjeksikan secara langsung sehingga tidak perlu dilakukan standar internal ya, karena standar internal itu biasanya digunakan untuk mengkompensasi kalau sekiranya ada analit yang hilang ya. Oke, Mas dan Mbak, cara kerja yang pertama mestinya Anda harus menyiapkan larutan baku dulu, larutan baku mentol dan juga larutan baku metil salisilat itu disiapkan dulu. Setelah itu Anda disiapkan, kemudian Anda juga menyiapkan campuran. Tetapi Anda biasanya harus melakukan optimasi dulu pada kisaran berapa yang D itu masih memberikan linearitas ya. Jadi kenapa harus Anda nyiapkan tunggal-tunggal dulu ya, tunggal-tunggal dulu. Tunggal itu artinya enggak campuran. Jadi pertama adalah tunggal ya, Anda tunggal itu mentol dulu. Kemudian yang kedua adalah tunggal metil salisilat. Maka kalau nanti Anda injeksikan karena ini tunggal, maka nanti di kromatogram Anda akan mempunyai gini. Ini peak pelarut karena detektor kita kan FID ya, kalau itu ada pelarut yang ada atom C maka itu akan kedetek, yaitu di awal-awal kalau Anda lihat di video itu adalah pelarut ya. Kemudian di sini muncul ini adalah waktu retensi untuk mentol berarti. Ya, dari sini kita tahu waktu retensi mentol adalah sekian. Dan yang kedua kita injeksikan tunggal metil salisilat ya, metil salisilat. Oh ternyata di sini metil salisilat. Oh dari sini kita tahu. Oh misalkan ya mentol itu waktu retensinya 6, metil salisilat 9. Kalau nanti itu ada campuran karena nanti kan kita kalau menyiapkan kurva kalibrasi kan campuran. Ketika itu campuran maka nanti akan muncul seperti ini. Misalkan gini ya, ini mentol, ini metil salisilat ya, mentol, ini metil salisilat ya, M sama MS ya. Oke, lah Mas dan Mbak, dari sini kita ini berarti puncak ini miliknya mentol, puncak ini miliknya metil salisilat. Dari mana? Dari tadi waktu retensi yang kita injeksikan secara tunggal. Paham ya? Jadi pertama nanti Anda harus menyiapkan larutan
tunggal mentol, larutan tunggal metil salisilat Anda injeksikan masing-masing untuk mengetahui dengan sistem GC yang Anda gunakan itu dia akan muncul di waktu retensi berapa. Ya, waktu retensi berapa. Itu ya Mas dan Mbak, kalau itu nanti campuran, karena ingat kromatografi itu adalah dia keunggulannya dia itu kan bisa melakukan pemisahan. Maka kromatografi gas itu karena dia mampu melakukan pemisahan, maka nanti kalau ini campurannya 2, ya nanti akan muncul 2 puncak. Tapi mungkin Anda nanti akan memisahkan sampai 10 senyawa, atau bahkan kalau asam lemak 37 senyawa. Itu harus terpisah. Ya, terpisah artinya dalam satu campuran larutan itu terisi dari berbagai senyawa atau analit yang akan Anda analisis. Ya, jelas ya. Nah, kenapa harus tunggal-tunggal dulu untuk mengetahui waktu retensi? Karena pada GC itu pemisahannya agak kompleks Mas dan Mbak, dibanding dengan HPLC. Artinya pada GC pemisahannya itu tidak tunggal yang memengaruhinya. Ya, seperti di kuliah saya sampaikan bahwa dasar pemisahan dengan GC itu apa? Didasarkan pada titik didih analit dikurangi dengan interaksi yang ada dengan fase diam gitu. Makanya karena ini mekanismenya tidak tunggal, maka memprediksinya akan lebih susah. Ya. Karena boleh jadi senyawa itu titik didihnya rendah, artinya dia akan keluar lebih dulu. Tapi kalau dia interaksinya dengan fase diam itu dia itu sangat kuat, ya, maka nanti dia akan lama gitu ya. Makanya itu kenapa Anda harus menginjeksikan tunggal-tunggal dulu. Paham ya? Jadi sekali lagi saya ulangi, cara kerjanya Anda nyiapkan larutan baku tunggal mentol, larutan baku tunggal metil salisilat, kemudian Anda siapkan larutan campuran. Artinya seperti di video itu dalam satu tabung reaksi di situ isinya ada mentol dan juga ada metil salisilat. Kalau 3 ya 3. Artinya dalam satu tabung mungkin ada mentol, camphor atau metil salisilat. Kalau 37 ya ada 37 ya. Itu prinsipnya. Terus setelah itu kita injeksikan ya. Nah, pertama kan kalau ini praktikum kan kondisinya sudah dilakukan optimasi ya. Gas membawanya apa, kolomnya apa, kemudian kecepatan alir gas membawa gimana, pengaturan suhunya seperti apa, kemudian seperti yang saya sampaikan di kuliah ya, artinya di situ harus subject to optimization project, proses semuanya harus dilakukan tahap optimasi untuk menghasilkan pemisahan yang bagus. Ingat pemisahan yang bagus itu apa Mas dan Mbak? Analit itu terpisah dengan puncak yang kutilang, kurus, tinggi, langsing, terpisah secara sempurna dan berjalan pada waktu yang sekecil mungkin atau waktu yang secepat mungkin. Artinya apa? Kalau pemisahan itu kalau Anda sudah tahu tadi kondisi GC Anda optimasi sampai Anda memperoleh analit itu terpisah dengan baik, berarti apa? Resolusinya baik, dan yang kedua dia akan terpisah dalam waktu yang enggak lama, artinya dia efisien dan dengan puncak yang simetris ya, sedapat mungkin simetri. Artinya tailing factor-nya itu memenuhi kurang dari berapa 1 atau sampai 1,5. Ya Mas dan Mbak. Jadi itu ya, maka kalau Anda sudah menyiapkan larutan, maka Anda injeksikan ke sini ya, Anda injeksikan di sini. Pertama misalkan larutan mentol Anda injeksikan di sini ya. Tadi kan di video ada, dia modelnya adalah split. Ya tadi di soal tadi sudah saya sampaikan kan, di soal itu yang di paper itu bagus papernya. Dia menggunakan mode split. Kenapa dia split? Karena kolom yang digunakan adalah kolom kapiler, yang mana kapiler itu load-nya ya, kapasitasnya itu kecil. Sehingga dia harus dilakukan split, misalkan 1:20.
1:20. Anda itu bisa atur ya di komputer itu. Oh, saya menggunakan splitnya 1:20. Artinya apa? 1 bagian dari 20 itu masuk ke kolom, sisanya dibuang. Kenapa kok harus repot-repot gitu Pak? Kok tidak harus pakai split, kok tidak langsung aja 1/20 yang diinjeksikan? Nggak bisa gitu, karena kalau Anda menginjeksikan kecil, ya itu kesalahannya lebih besar. Ya, gitu. Makanya yang diinjeksikan itu menjadi banyak, walaupun nanti dibuang, ya gitu. Ya kalau itu nanti Anda misalkan diinjeksikan di sini di injektor, kemudian nanti dia dibawa oleh gas pembawa, ya kemudian dia akan masuk ke kolom. Ya ada kolom ini adanya di oven. Makanya kalau Anda pemrograman suhu itu sebenarnya yang diprogram adalah suhu oven. Yang diprogram apa? Suhu oven. Oven yang mana di dalam oven itu ada kolom, ya, ada kolom. Kemudian setelah itu diatur ya sehingga terjadi pemisahan ya. Ingatkan dalam kromatografi gas itu kan teknik pemisahan ya dengan melibatkan fase diam dan fase gerak. Dalam GC ini interaksinya kan ada di fase diam yang ada di kolom, yang mana kolom itu terletak di oven ya gitu. Kemudian setelah itu nanti Anda akan begitu keluar dari kolom maka akan dideteksi oleh detektor FID ya. Kemudian setelah itu Anda akan muncul puncak yang keluar dari kolom. Ini kan detektor massa ya. Detektor massa itu berapapun yang ada itu nanti yang akan terekam ya, terekam. Nah, dari situ nanti kita bisa menghitung kadar ya. Jadi itu prosesnya. Ya, sekali lagi Mas dan Mbak, setelah Anda menyiapkan larutan, Anda injeksikan, kemudian Anda injeksi campuran ya. Oke, sekarang saya mau ke dari Anda punya dari Anda melakukan ya. Tadi kan setelah Anda sudah mempunyai gambaran waktu retensi mentol sekian, waktu retensi metil salisilat sekian, kemudian nanti Anda menginjeksikan larutan ya, misalnya campuran. Jadi campuran misalkan ya, ini dalam labu takar ya, ini dalam labu takar ya. Kalau ACS itu minimal 6 ya, minimal 6 titik. Ya, jadi kalau kita melakukan analisis itu kan ada panduan-panduan. Ada yang mengatakan kalau di European Chemist ya, European Chemist itu 5 titik. Ya, 5 titik. Kalau ICS atau kebalik ya saya. Ada yang mengatakan itu IGS itu 5, ICS itu 5, Eurochem itu 6 sampai 15 ya. Jadi titik ini ya saya nggak ada yang melihat minimal 3 gitu, belum lihat. Karena memang secara konsep boleh regresi linear itu titiknya itu minimal 3 ya. Tapi itu nggak ada, karena kalau Anda semakin banyak menggunakan menggunakan titik konsentrasi yang berbeda, maka itu random error-nya, kesalahan random itu akan semakin diperkecil ya. Oke, jadi minimal kita menggunakan 5 titik ya. Berarti kita punya siapkan 5 labu takar ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini gambar labu takar ya, gambar labu takar. Dan ini dia itu tiap labu ini konsentrasi mentol tertentu ya, X1. Kemudian konsentrasi metil salisilat Y1 ya, demikian juga seterusnya ya. Ini X2, Y2, kemudian dan seterusnya sampai di sini adalah X5 dan Y5. Ya, di kuliah saya sudah sampaikan ya, bahwa kan kromatografi itu kan bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ya. Analisis kualitatif itu dasarnya apa? Waktu retensi ya. Waktu retensi artinya ketika ada 2 buah senyawa yang itu dia mempunyai waktu retensi yang sama, maka itu patut diduga dia itu kedua senyawa adalah sama. Yaitu analisis kualitatifnya berdasarkan
pada waktu retensi. Dan yang kedua adalah dengan kromatografi gas kita juga bisa untuk analisis kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif Anda bisa menggunakan peak area ya, jangan menggunakan luas area. Peak area. Bahasa Inggrisnya itu peak area. Berarti kalau di Indonesia kan luas puncak ya. Atau Anda bisa menggunakan peak height atau tinggi puncak. Dan informasi itu ya itu kan ada di kromatogram. Ingat ya, metodenya kromatografi, alatnya kromatograf, outputnya namanya kromatogram. Lah, kalau Anda lihat video di kromatogram itu kan terus ada tabel kromatogram. Ya, misalkan ini kan kita misalkan untuk kita injeksikan ya larutan pertama ini. Begitu kita injeksikan larutan pertama ini Mbak Angelika ada paham nggak Mbak Angelika? Keterangan saya. Lebih paham, Pak. Apa? Insyaallah paham, Pak. Oke, gitu. Segini banyaknya kok nggak ada yang on kamera. Ya, oke Mas dan Mbak. Jadi setelah ini kita injeksikan, tadi kan kita injeksikan mentol, kemudian metil salisilat, kemudian kita injeksikan campuran mentol dan metil salisilat. Maka nanti Anda akan mempunyai puncak kromatogram seperti ini. Ini pelarut di sini ya, kemudian di sini mentol, kemudian di sini metil salisilat. Oke ya, maka di bawah ini nanti Anda akan punya tabel di sini. Peak number misalkan ya, peak number. Kemudian ini misalkan satu peak number. Kemudian di sini adalah TR, waktu retensi. Di sini Anda akan punya peak area. Saya tulis PA ya, peak area. Kemudian di sini ada peak height, ya, tinggi puncak. Ya gitu. Lah, Mas dan Mbak, ini nomor 1 ini pelarut, nggak usah kita perhatikan. Ya, kemudian TR nomor 2 misalkan ini waktu retensinya 6, di sini 9 misalkan. Pada waktu retensi TR-nya 6. 6 itu ya tidak harus 6 persis, misalkan 6,05 gitu di sini ya. Luas puncaknya adalah misalkan 100.000 misalkan ya, 100.000. Tinggi puncaknya sekian gitu ya. Anda boleh menggunakan peak area, Anda boleh menggunakan peak height ya gitu. Mana yang memberikan korelasi yang tinggi ya gitu. Oke Mas dan Mbak, nggak ada alasan lain. Kalau itu tidak best peak resolution, Anda disarankan pakai peak height ya. Tapi secara umum Anda boleh menggunakan dua-duanya, baik mengkorelasikan antara konsentrasi dengan luas puncak ataupun mengkorelasikan antara konsentrasi dengan tinggi puncak. Nah ini kita pilih aja satu dengan luas puncak ya, dengan luas puncak. Nah dari sini Mas dan Mbak, Anda kan terus akan punya setiap konsentrasi satu nanti akan puncak kromatogram seperti ini. Demikian yang kedua ini begitu nanti Anda injeksikan ya, maka nanti Anda akan muncul gini. Karena ini konsentrasinya lebih tinggi, maka ya luas puncaknya lebih tinggi ya gitu. Ingat ini detektor massa ya, ini kan konsentrasinya titik kedua kan lebih besar baik mentol ataupun metil salisilat, sehingga dia akan puncaknya akan menjadi lebih tinggi ya. Demikian juga nanti yang di titik nomor 3, di titik nomor 4 dan juga di titik nomor 5. Nah kalau itu Anda overlaykan ya nanti akan seperti ini ya, ini kalau Anda overlaykan ya ini akan menjadi gini. Ya, ini gini ya. Jadi akan overlaykan gini. Ya, luasnya dan tingginya akan bertambah. Paham ya, Mas dan Mbak? Mbak Sekar kinase paham nggak kamu sampai sini sebelum saya masuk ke perhitungan? Sekar kinase? Paham nggak? Apa? Sudah cukup paham. Sudah cukup paham ya gitu. Nah, semangat gitu loh. Oke, kita lanjutkan sekarang.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dari sini kalau Anda ini Anda sudah lah. Oh, satu lagi. Sebelum Anda kan nanti akan menggunakan informasi ini ya. Itu informasi ini kan mau Anda gunakan untuk menetapkan kadar, misalkan minyak minyak angin lah gitu. Minyak kayu putih atau minyak, kalau dulu saya kecil namanya ya PPO gitu. Minyak lah, yang minyak urut yang di situ ada mentol dan metil salisilatnya. Itu nanti kan Anda injeksikan ya, Anda injeksikan ke kromatograf, kemudian akan muncul luas puncak. Ya, nah, luas puncaknya itu digunakan untuk mengetahui berapa konsentrasinya. Setelah itu diregresikan, dimasukkan ke sini. Sehingga Mas dan Mbak, ya saya nggak ngerti ya, tadi kelihatannya di video nggak ada. Idealnya biar random. Anda itu kan Anda nanti harus menyiapkan, tadi kan Anda yang Anda siapkan ya, tunggal dulu, kemudian campuran untuk membuat kurva kalibrasi dan sampel yang akan Anda tetapkan. Sampel itu yang akan Anda ukur ya, itu sebaiknya itu tidak setelah kurva kalibrasi selesai terus sampel gitu, tidak. Kalau itu kan namanya bukan random. Jadi caranya gini, misalkan ya, pertama yang kita injeksikan itu standar 1, standar 2, terus setelah itu sampel 1. Setelah itu sampel 1, terus setelah itu yang injeksi adalah 45, terus sampel 2. Jadi gitu, diselang-seling antara sampel dengan standar ya, supaya apa? Supaya ini mengalami randomisasi ya. Sehingga kalau nanti itu ada kesalahan sistematik di instrumennya, itu bisa dikompensasi dari randomisasi ini ya gitu. Tapi kalau selama ini kan tidak, kalau kita praktikum gitu kan tidak. Ya, jadi tapi nanti kalau Anda kerja di lab ya, di lab-lab yang bisnis gitu, lab-lab yang untuk untuk lab-lab seperti di LPPT ya misalkan ya, lab-lab yang untuk melayani masyarakat, itu caranya gitu Mas dan Mbak. Di sampel standar, sampel lagi, standar lagi. Jadi kalau sampelnya 100 misalkan gitu, oh nggak boleh Anda kok langsung ini baku dulu terus 100 sampel itu di running. Enggak, nanti kalau ada apa-apa bisa mengalami kesalahan sistematik. Jadi tiap 10 sampel nanti dicek lagi dengan 1 atau 2 standar lagi. Oh, 10 sampel lagi dengan standar lagi. Seperti itu caranya. Ya, namanya apa ini? Randomisasi ya gitu. Jadi saya lanjutkan ya dari sini. Ingat ya tadi ketika Anda ini kan sudah auto sampler ya. Autosampler seperti saya ceritakan di kuliah ya, ada berbagai jenis injeksi, ada splitless, ada headspace, ada on column injection, ada flash vaporization, dan juga ada autosampler ya, otomatis dia robotnya, sehingga Anda kan bisa mengatur dengan meletakkan di vial sesuai dengan urutannya. Oh, vial 1 ini tunggal, vial 2 tunggal, vial 3, vial 4 campuran 1, campuran 2, vial 5 sampel 1 dan seterusnya. Yang penting random ya, yang penting random. Oke, sudah, kalau ini sudah, maka nanti Mas dan Mbak akan memperoleh. Jadi kalau ini 5 konsentrasi ya Anda akan mempunyai 5 kromatogram ya, 5 kromatogram yang itu ada informasi waktu retensi dan luas puncak. Nah, dari situ apa yang harus Anda lakukan Mas dan Mbak? Maka Anda dari situ Anda harus membuat selanjutnya adalah ini direkam kan ya, Mbak Asefin, direkam kan ya, biar mahasiswa nanti kalau mau lihat lagi. Direkam nggak ini? Direkam, Pak. Oke. Biar nanti mahasiswa bisa melihat kembali ya. Oke, Mas dan Mbak, kalau itu sudah, maka Anda nanti kalau itu sudah menginjeksikan tadi, berarti Anda kan sekarang punya data-data
luas puncak campuran mentol dan salisilat, baik itu di dalam standar, di dalam baku, ataupun Anda punya luas puncak di sampel, ya gitu. Kan tadi kalau Anda dari sini, maka kita bisa membuat suatu tabel, ya. Kita bisa membuat tabel seperti ini. Tabel seperti ini. Nanti Anda kan dikasih menghitung data, ya gitu. Jadi Anda nanti akan punya tabel data seperti ini, Mas dan Pak. Di sini ini adalah kode misalkan, ya. Kemudian di sini C, konsentrasi mentol. Kemudian di sini konsentrasi metil salisilat. Kemudian di sini Anda punya peak area, ya, peak area dari mentol. Kemudian di sini peak area dari metil salisilat, ya, seperti ini. Jadi misalkan konsentrasinya di sini kodenya adalah kalibrasi 1. Ya, kalibrasi 1 sampai kalibrasi 5. Ya, kemudian misalkan sampel 1, sampel 2. Oke, ya. Dari sini nanti akan ada di sini berapa konsentrasi metil salisilat, luas puncaknya, kemudian untuk mentol, maaf, dan luas puncak untuk metil salisilat, ya, dari sini, dari 5 titik ini, ya. Kemudian untuk sampel 1 dan sampel 2, kalau itu isinya adalah mentol dan metil salisilat, maka Anda kan ini tidak tahu ini konsentrasinya. Kita nggak ngerti, ya. Kita tidak ngerti. Yang kita tahu di sini apa? Ada luas puncak, ya, ada luas puncak. Luas puncak ini nanti digunakan untuk menghitung konsentrasi di sini, ya, paham ya? Kan ini kalau Anda kemarin praktikum yang sempat praktikum luring yang kimia analisis 2 itu, ya, gitu ya. Ini kan semester 5 kan, ya. Semester 5 harapannya kemarin sudah, ya, Mbak Zafira, Anda sudah menghitung yang KA2 itu, ya, Mbak Zafira. Betul nggak? Yang luring. Zafira? Enggak dengar. Angelika, Elva Mulyadi. Kemarin Anda sempat yang luring itu enggak? Crash program? Ya, crash program. Iya, Pak. Oke, yang kamu dapat kimia analisis 2 kan? Yang spektro itu loh. Iya. Oke, sip, dah. Artinya Anda ini sudah terbiasa ini. Jadi makanya kalau ini Anda sudah punya tabel seperti ini, kemudian apa yang harus Anda lakukan, ya? Karena ini praktik. Yang pertama adalah menghitung kadar, ya. Atau yang pertama adalah membuat kurva kalibrasi dulu. Ya, Anda kalau membuat kurva kalibrasi itu Anda bisa pakai Excel, ya. Anda bisa pakai Excel. Sekarang ya pakai Excel lah, ya. Nanti dari pakai Excel itu Anda mengkorelasikan antara persamaan di sini membuat korelasi antara luas puncak terhadap konsentrasi, ya, gitu. Berarti Anda punya persamaan Y sama dengan, kalau di petunjuk, MX, ya, kalau saya sukanya YBX plus A, ya. Ini YBX plus A sama aja. Ini hanya simbol apakah M atau B atau A, yang jelas koefisien yang ada di depan X itu namanya slope. Namanya apa? Slope. Kemiringan. Lah, slope ini digunakan untuk melihat sensitivitas. Artinya kalau slope-nya itu dia semakin besar, itu dia semakin sensitif untuk kadar yang sama loh, ya. Untuk kadar yang sama. Ya, untuk kadar yang, misalkan Anda ingin membandingkan 2 metode mana yang lebih sensitif, itu dengan menggunakan slope of calibration curve, ya, slope dari kurva kalibrasi.
Ya, itu slope. Nah, ini namanya intercept. Namanya apa? Intercept. Intercept itu titik potong ketika titik potong di sumbu Y ketika X sama dengan 0. Sehingga intercept itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan seberapa besar kesalahan. Ya, sehingga intercept itu angkanya bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi intercept itu kan seharusnya idealnya 0. Intercept itu idealnya berapa? 0. Karena kan ketika X sama dengan 0 seharusnya kan tidak ada respon. Ketika X sama dengan 0, idealnya kan Y-nya ya 0. Tapi itu kan tidak terjadi. Karena ada kesalahan random dalam analisis. Maka kita punya parameter namanya parameter intercept. Ya, intercept itu ketika X sama dengan 0 atau titik potong di sumbu Y ketika X sama dengan 0. Sehingga kalau Anda pernah dengar istilah sepak bola itu, ada orang giring bola, kemudian dipotong, itu komentator bola akan bilang, oh misalkan ya, kalau dulu ada bintang sepak bola, oh Lionel Messi dia menggiring bola, kemudian diintercept oleh Sergio Ramos misalkan. Nah itu namanya intercept, itu dipotong, ya dipotong. Titik potong sama dengan X sama dengan 0 itu namanya intercept. Nah, sehingga Anda nanti akan punya persamaan yang mengkorelasikan antara luas puncak, Y itu luas puncak, dengan konsentrasi X. Ya, X itu konsentrasi. Sehingga Anda punya dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan untuk mentol, yang kedua adalah persamaan untuk metil salisilat. Oke ya, sehingga misalkan ada persamaan untuk mentol, misalkan aja mentol itu persamaannya adalah Y sama dengan misalkan aja 100X plus 1 misalkan. Ya. Nah, kemudian untuk metil salisilat Anda juga punya ya. Metil salisilat Anda juga punya. Nah, dari sini maka kan tadi di tabel ini ya, ada kan di sini ada luas puncak Mas dan Mbak. Misalkan luas puncaknya di sini 200 misalkan aja. Ya. Nah, 200 ini itu Anda harus masukkan ke sini, ke Y. Ya, luas puncak kan sumbu Y. Luas puncaknya kan Y, maka Anda masukkan ke Y sehingga nilai X nanti akan ketemu. Paham ya? Nah, kelihatannya di petunjuk praktikum Anda kan Anda diminta menyatakan X bar plus minus SD. Ya, gitu. Oke, Mas dan Mbak. Nah, karena Anda diminta untuk menentukan apa nilai SD ya gitu, maka sampelnya mungkin tiga atau lebih. Kalau 2 namanya RPD, Relative Percentage Difference ya. Sampelnya misalkan itu 3 gitu, kemudian Anda sampel 1 Anda hitung maka akan ketemu kadarnya, sampel 2 Anda hitung ketemu kadarnya, sampel 3 Anda hitung ketemu kadarnya, maka nanti Anda bisa menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Anda menghitung rata-rata, simpangan baku semuanya nanti pakai Excel aja ya. Kalau pakai Excel kan rata-rata sama dengan average sel berapa sampai sel berapa ya. Kalau standar simpangan baku, standar deviasi sama dengan STDEV dalam kurung gitu, sel berapa sampai sel berapa sehingga Anda cepat ya gitu. Jadi semuanya ini bisa dikerjakan di Excel ya. Mulai menghitung persamaan kurva kalibrasi, kemudian menghitung SD ya, kemudian menghitung rata-rata, nanti semuanya pakai Excel. Demikian juga Anda dengan cara yang sama Anda akan bisa menghitung kadar untuk metil salisilat ya gitu.
Rozin Dwi Salim. Iya, Pak. Rozin Dwi Salim. Anda paham nggak yang saya sampaikan? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Sekarang kalau kita lihat, sekarang ya, dalam waktu 20 menit ini saya akan menyatakan apa itu yang dimaksud dengan kisaran linearitas dan apa itu yang dimaksud dengan batas deteksi. Ya, gitu. Oke, gini. Dulu saya ceritanya. Dulu saya sebagai manajer teknik di LPPT itu, kalau Anda pernah main di kampus, ada LPPT yang dibangun itu lab yang terakreditasi ISO 17025. Nah, salah satu parameter validasi itu apa yang disebut oleh kisaran. Tapi di sini akan terjadi debat. Debatnya gini, biar Anda pintar ya. Debatnya itu, yang dimaksud kisaran di sini itu apakah kisaran regresi linear atau kisaran konsentrasi dalam analit atau kisaran analit dalam suatu sampel. Ya. Lah, karena itu beda ya, gitu beda. Oke, ini mungkin yang kita yang lebih mudah adalah kita bisa mempersempit ini adalah dengan melihat kisaran untuk kurva kalibrasi, ya, kurva kalibrasi. Saya jelaskan gini, Mas dan Mbak. Oke, ketika Anda tadi membuat kurva kalibrasi, ya, Anda ketika membuat kurva kalibrasi, kemudian Anda mengkorelasikan antara konsentrasi mentol dengan luas puncak ya dari mentol, maka Anda misalkan di titik di sini, Mbak Anik masih ingat konsentrasi terendahnya berapa, Mbak? Dan tertingginya berapa di praktikum itu yang di video itu? Berapa? Coba dicek kan. Oke, Pak. Saya cek. Yang dari larutan yang disiapkan konsentrasi terendahnya berapa itu? %0,01 atau berapa? Anto, ada nggak Anto? Anto, kamu dengar suara saya nggak, Mas Anto? 0,02 sampai 1, Pak. 0,1. 0,02 sampai 0,1 ya, Anto ya? Iya. Oke, sip. Mas dan Mbak, berapa titik Mas Anto itu? Ada 5. Oke, sip. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Mas dan Mbak. Gini ya, ini kita kalau belajar harus detail ya, harus detail gini. Mas dan Mbak, setelah Anda ini hubungan antara konsentrasi mentol dengan peak area, luas puncak dari mentol. Kemudian Anda punya regresi seperti ini nanti. Nah, kata-kata regresi linear dalam analisis itu ada yang dimaksud dengan kriteria. Saya kasih sini. Yang namanya linearitas itu kan abstrak. Linearitas itu kan abstrak. Sama saya katakan kepandaian itu kan abstrak. Kecantikan itu kan abstrak. Akurasi itu ya abstrak. Presisi juga abstrak. Nah, tetapi kan nggak bisa kalau kita dalam perhitungan seperti ini diabstrakkan. Contohnya ya, definisi. Linearitas itu adalah seberapa linear hubungan antara variabel X dengan Y. Itu kan abstrak. Karena abstrak kemudian itu digambarkan dengan sesuatu yang konkret yang disebut dengan koefisien korelasi. Disingkat dengan nilai R. Ya, itu. Sama di soal yang tadi saya berikan. Akurasi itu kan abstrak karena akurasi itu definisinya adalah kedekatan antara nilai hasil pengukuran dengan nilai yang diterima sebagai nilai benar. Itu namanya akurasi. Loh, seberapa dekat itu kan masing-masing orang punya persepsi. Kepandaian itu masing-masing orang juga punya persepsi. Ya kan? Sehingga kalau Anda di kelas, kepandaian itu biasanya dikonkretkan dengan nilai IP.
IPK, kalau IPK-mu mendekati 4 itu ya kamu itu pinter kan gitu. Ya, IPK itu adalah pengejawatan dari suatu yang abstrak yang namanya kepandaian. Sama R itu adalah apa? Manifestasi penggambaran dari linearitas. Kalau akurasi itu kalau Anda tadi menjawab dengan recovery itu benar jawabannya ya gitu. Presisi itu dengan RSD. Lah, linearitas itu dengan nilai R. Nah, kan itu. Karena linearitas itu abstrak, kemudian dia dijelaskan dengan apa yang disebut koefisien korelasi. Lah, beberapa ahli atau yang disepakati ada yang menyatakan nilai R itu harus lebih besar daripada ini ada kalau ICH ya, ICH itu International Conference on Harmonization itu 0,999 R. Eurachem itu lebih besar daripada 0,995. Mungkin ada lainnya. Oke lah, kita ambil sekarang yang nilai R-nya lebih besar daripada 0,995. Mas dan Mbak, ketika Anda membuat korelasi hubungan antara konsentrasi dengan luas puncak ini, ya dengan Excel, ya kemudian Anda hitung nilai R-nya. Ketika memperoleh nilai R itu sama dengan 0,99, nah ini ya karena ini batasnya kita gunakan adalah 0,995, berarti apa? Berarti kan linear. Karena R-nya lebih besar daripada 0,995. Tapi ada bedakan kata-kata saya. Kalau ada pintar, ada bisa ini. Gini, beda nggak kata-kata saya mengatakan gini. Metode GC untuk analisis mentol dan metil salisilat itu bersifat linear pada kisaran 0,02 sampai 0,02 sampai 0,1%. Karena ini buktinya setelah ini kita hitung nilai R-nya, nilai R-nya 0,999. Jadi kalau kita menyatakan, ya, Anda harus hati-hati ya dengan bahasa ya, bahasa ilmiah harus detail. Kalau Anda mengatakan gini, metode ini itu dia bersifat linear pada kisaran 0,02 sampai 0,1. Pernyataan itu bisa jadi salah. Kenapa salah? Karena boleh jadi ketika ini saya turunkan menjadi 0,04 misalkan, dia juga masih linear. Paham ya? Sehingga kalau kata-kata Anda, metode ini linear pada kisaran ini sampai ini, itu berarti hanya membatasi itu. Itu maksudnya kisaran. Jadi kisaran itu adalah kisaran konsentrasi yang memberikan hubungan yang linear. Berbeda dengan kata-kata yang kedua. Tadi ya kata-kata yang pertama ya, resapi baik-baik. Ini boleh jadi salah kata-kata ini. Metode ini bersifat linear pada kisaran 0,02 sampai 0,1. Boleh jadi itu salah. Karena ketika konsentrasi itu diturunkan, dia juga masih tetap linear. Lah yang benar pengungkapannya gimana? Makanya kalau Anda lihat paper-paper yang bagus, nggak gitu mengungkapannya. Pada kisaran ini, korelasinya linear. Kan gitu. Saya mengatakan pada kisaran ini tuh dia itu linear. Paham ya? Artinya kalau pada kisaran yang lain ya bisa jadi linear, bisa jadi tidak. Gitulah. Ya itu maksudnya. Sehingga kalau Anda mau melihat kisaran linear, Mas Danda, ini Anda turunkan. Tadi kan titik terbawah kan 0,02. Itu Anda turunkan menjadi 0,04. Setelah 0,04, kok nilai R-nya masih 0,997, masih linear. Berarti itu dia menambah kisarannya. Jadi di bawah ya ditambah, di atas ya ditambah. Sampai penambahan titik, penambahan konsentrasi itu menyebabkan dia itu tidak diterima sebagai hubungan yang linear. Nah, itulah yang disebut dengan linear. Sehingga kalau Anda menyatakan karena data Anda itu hanya 0,02 sampai 0,1, maka kata-kata Anda apa?
pada kisaran 0,02 sampai 0,1 metode ini linier. Jangan mengatakan metode ini linier pada kisaran 0,02 sampai 0,1. Nanti ada dibantah orang. Nah, itu pentingnya kata-kata. Makanya kalau di paper, this method is linear over the concentration range, bla bla bla. Atau pada kisaran ini dia bersifat linear. Over the concentration range, bla bla bla, the method is linear. Ya, gitu. Itu kata-kata. Kalau Anda nggak mikir sampai terlalu jauh, ya nggak masalah. Tapi yang ingin katakan, maksudnya kisaran itu adalah kisaran yang memberikan linearitas dalam hal ini. Walaupun ada kisaran lain. Kalau dalam nanti kalau Anda berhadapan dengan real ya, itu kisaran itu ada orang yang memaknainya adalah kisaran level analit dalam real sample yang itu bisa diukur dengan metode ini. Nah, itu lebih ribet lagi karena Anda harus mempersiapkan memperhitungkan penyiapan sampel yang ada. Ya, tapi pesan saya Anda harus detail ya. Kalau kerja Anda harus detail termasuk mengungkapkannya. Oke ya Mas dan Mbak. Oke, selanjutnya kalau Anda sudah itu karena itu diminta nanti batas deteksi ya yang terakhir. Semoga selesai dalam waktu 15 menit. Oke ya, ini sekarang saya menjelaskan batas deteksi. Oke ya, yang saya katakan gini. Batas deteksi itu ada dua, ya. Batas deteksi itu ada dua. Cuma yang sering dipakai oleh teman-teman farmasi itu batas deteksi namanya batas deteksi absolut. Jadi batas deteksi itu ada dua ya. Ada batas deteksi absolut. Nah, seperti ini ya bacanya di paper, harus banyak baca paper absolut, dan ada namanya relatif ya. Absolut dan relatif. Nah, ini saya tunjukkan dua referensinya ya. Dan itu ya tergantung orang itu milih yang mana. Tapi saya lebih suka menggunakan yang batas deteksi relatif. Ya, gitu. Dan itu yang dipakai oleh Eurachem itu dia pakai relatif. Eurachem itu European Chemist, jadi dia kumpulan kimiawan analitik Eropa, dia menggunakan relatif. Apa bedanya absolut dengan relatif itu gini Mas dan Mbak. Kalau ya, walaupun nanti yang dalam Anda berhitungan di praktikum karena yang Anda punya datanya itu adalah yang absolut ya, bukan yang relatif. Absolut itu gini. Maksudnya absolut itu kan tetap. Artinya apapun jenis sampelnya, saya katakan ya, apapun jenis sampelnya itu batas deteksinya ya itu, karena dia mempertimbangkan pada respon instrumen. Artinya Anda menghitungnya kalau absolut itu Anda menghitungnya dengan menggunakan persamaan kurva kalibrasi. Oke. Anda menghitungnya dengan menggunakan persamaan kurva kalibrasi. Tadi Anda kan punya persamaan kurva kalibrasi, ada persamaan untuk metol dan ada persamaan untuk metil salisilat. Ya, itu namanya absolut. Mbok sampelnya itu dalam minyak angin, dalam tanaman, Anda dalam mungkin serbuk, itu ya akan nanti ketemunya ya itu. Karena apa? Yang diukur mendasarkan pada respon instrumen. Dan respon instrumen ini kan tidak ada kaitannya dengan sampel karena dia mengukurnya terhadap baku. Jadi berapapun itu ketemunya segitu. Gitu. Namanya apa? Batas deteksi. Kalau saya mengatakan boleh Anda menggunakan batas deteksi absolut atau batas deteksi instrumen itu sebenarnya. Tapi kalau yang Anda maksudnya adalah batas deteksi metode, maka Anda harus menghitung dengan menggunakan batas deteksi relatif. Kenapa itu disebut relatif? Karena itu relatif terhadap sampelnya. Artinya, batas deteksi mentol pada minyak angin boleh jadi berbeda dengan batas deteksi mentol pada tanaman. Ya, gitu. Itu namanya apa?
relatif. Lah, Mas dan Mbak, biar tidak katanya saya tunjukkan referensinya dan nanti saya ajari bagaimana menghitungnya. Oke, ya, saya pertama adalah menghitung batas deteksi absolut yang itu nanti akan Anda melakukan, ya. Jadi gini, ini referensinya bukunya adalah dari ini. Ini buku ini bagus ya, kalau saya ngajar statistik chemometrik saya menggunakan buku ini, ya. Ini. Jadi buku ini itu dia digunakan untuk menghitung batas deteksi, Mas dan Mbak. Jadi batas deteksi, Anda bisa lihat ini ya. Ya, Anda nanti bisa ini walaupun tuh nggak tahu sebenarnya ini kan ada copyright-nya ya, tetapi ini kok ada PDF-nya. Kalau Eurachem itu memang open downloaded, itu memang open access. Kalau ini mestinya ada copyright-nya. Tapi saya katakan saya tahu karena di Google ada, maka tadi saya menunjukkan ini, Mas dan Mbak. Oke ya, ini di sini ada section limit of detection. Mbak Angelica lihat ya, section ini. Lihat ya, ini ya. Ini lihat ya, apa kekecilan? Lihat, Pak. Ya, ada limit of detection. Nah, limit of detection itu rumusnya ini, Mas dan Mbak. Jadi secara definisi ya, limit of detection itu batas deteksi. Ada ahli mengatakan itu adalah gambaran dari sensitivitas. Ada yang mengatakan tidak. Udah biasalah orang berpikir, enggak, yang namanya sensitivitas itu harus pakai kurva respon slope. Batas deteksi itu sendiri. Ya, oke lah, kita nggak perlu Anda nanti mumet kalau saya ceritakan itu. Saya sekarang menghitung adalah batas deteksi. Batas deteksi itu secara definisi ya, adalah konsentrasi yang memberikan respon sebesar 3 kali simpangan baku respon blanko. Itu definisinya. Apa? Batas deteksi adalah konsentrasi yang memberikan respon sebesar 3 kali simpangan baku respon blanko. Abstrak kan? Abstrak. Oke, supaya tidak abstrak, itu lalu orang menghitung secara statistik ini. Ada perhitungan secara statistiknya seperti ini, Mas dan Mbak. Dihitung gitu ya. Ini limit of detection ya, kemudian limit of decision, ada satu lagi namanya limit of quantification ya. Kalau ini Mas dan Mbak. Jadi kalau ini Anda slope, ini memang agak abstrak ya, tapi nggak masalah. Jadi konsentrasi kan gini, ketika konsentrasi itu 0, harusnya kan interceptnya itu 0, harusnya ya. Tetapi pada kenyataannya kan tidak. Ya, maka di sini disimbolkan tidak dimulai dari titik 0, tapi dimulai dengan di sini. Maka di sini intercept itu sama dengan YB. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan batas deteksi itu adalah ini respon, ini namanya batas deteksi, Mas dan Mbak. Konsentrasi yang memberikan respon sebesar respon blanko ditambah dengan 3 kali simpangan baku blanko. Oke ya, clear ya, saya ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan limit of detection, batas deteksi apa? Konsentrasi yang memberikan respon sebesar respon blanko ditambah dengan 3 kali simpangan baku blanko. Itu namanya batas deteksi. Lah, Mas dan Mbak, maka Anda pertama kali nanti harus menghitung YB. Anda kan tadi punya persamaan Y sama dengan BX plus A. Paham ya? Ya, Y sama dengan BX plus A. Maka YB di sini, ya YB di sini itu sama dengan A. Maka Anda harus menghitung 3 SB ini. Paham ya? Jadi pertama Anda kan sudah punya persamaan regresi linear. Walaupun idealnya ini harus persamaan regresi linear pada konsentrasi rendah seharusnya. Ya, Anda sudah punya persamaan regresi linear Y sama dengan BX plus A. Sudah tadi dari perhitungan. Nah, dari situ Anda nanti akan bisa menghitung YB.
Jadi YLOD itu gini ya, coba saya bisa nulis nggak? Pertama Anda menghitung YLOD dulu. YLOD ya. Supaya bisa nulis pakai PDF ya. Ini desktop. Biar saya bisa nulis maksudnya. Saya nggak pakai PowerPoint. Open with lima tujuh. Oke. Jadi Mas dan Mbak, nanti pertama kali Anda kalau menghitung batas deteksi, Anda kan sudah punya persamaan pertama kali ya. Anda kan punya persamaan Y sama dengan BX plus A. Paham ya? Terus setelah itu, tahap kedua, Anda menghitung apa yang kita sebut dengan YLOD. Jadi apa? Kita menghitung YLOD itu berasal dari YB plus 3 kali dari simpangan baku dari B, SDB. Paham ya? Nah, YB dari sini kan ada keterangan. YB itu kan sama dengan A. YB sama dengan A. Sehingga Anda harus menghitung dulu SDB. Ya, SDB itu dihitung. SDB. Ya, sehingga Anda kalau YB kan sudah ketemu nilai A, SDB itu dihitung. Ada rumusnya, nanti di rumusnya ini saya jelaskan rumusnya. Paham ya? Nah, kalau ini Anda sudah ketemu, YB sudah ketemu, SDB sudah ketemu, maka Anda kan bisa menghitung YLOD. Paham nggak? YLOD kan otomatis ada keluar angka di sini. Angka X misalkan. Atau A misalkan. Ya. Nah, dari A, YLOD A, maka tahap ketiga, masukkan nilai A ke persamaan regresi. Paham ya? Maka Anda akan menemukan nilai X berapa. Nah, coba X ini itu kan konsentrasi yang diperoleh dari memasukkan respon sebesar respon blanko ditambah dengan 3 kali simpangan baku blanko. Kan definisinya tadi, LOD adalah konsentrasi yang memberikan respon sebesar respon blanko ditambah dengan 3 kali simpangan baku blanko. Maka X ini berarti sama dengan LOD. Paham nggak Mbak Sekar kinase? Anda nanti gini aja, 3 ini aja langkahnya. Paham nggak Mbak Sekar kinase? Paham, Pak. Berarti hanya pertama Anda sudah punya regresi linear, terus setelah itu Anda menghitung YLOD, terus YLOD kalau sudah ketemu itu Anda masukkan ke persamaan regresi linear sehingga ketemu apa? YLOD masukkan ke persamaan regresi linear sehingga ketemu nilai LOD. Ya, oke Mas dan Mbak. Sekarang yang belum kan ini menghitung nilai SDB atau dalam hal ini adalah nilai SB, ya, sama-sama menggunakan SDB simpangan baku. Kalau di buku Miller and Miller ini SB. Nah, SB itu rumusnya ini Mas dan Mbak. SB itu sama dengan nilai SYX ini. SB itu rumusnya sama dengan apa? SYX. Ini ya. Jadi SB untuk persamaan regresi linear ini, maka untuk menghitung
catatan ya untuk menghitung SDB ya, maka itu sama dengan SYX. Simpangan baku Y terhadap X. Nah, SYX itu rumusnya ada di sini di buku ini Mas dan Mbak. Di buku ini SYX itu rumusnya ini. Nah, ini ada rumusnya ya. SYX. Nah, ini rumusnya SYX. SYX sama dengan nilai Y1 min Y topi. Ya, nanti biar dijelaskan sama Pak Ari ya, karena waktu saya sudah habis. Y topi itu adalah nilai Y yang dipaskan ke persamaan regresi linear. Atau ini, nanti Anda akan tahu istilah namanya fit Y values. Ya. Memang nyebutnya adalah Y topi di buku ini. Tab itu kan topi ya. Tab Y itu ya, nilai Y topi. Nah, nanti Anda menghitung nilai SYX itu pakai ini. Ada rumusnya. Berarti kan sudah selesai. Kalau Anda sudah ketemu 3 SYX, ketemu angka, kemudian Anda kalikan 3, maka kan YLOD kan sudah ketemu. YLOD sama dengan YB ditambah dengan 3 kali simpangan baku belangko. Ketemu YLOD, masukkan ke persamaan. Ya, maka Anda akan ketemu nilai LOD. Nah, LOD ini tuh namanya LOD absolut atau LOD instrumen ya. Oke, sekarang yang terakhir sekali adalah LOD relatif yang ini kita pakai ya. Dulu pas saya di LPPT memakai ini karena menurut saya lebih tepat ya, lebih tepat. Oke ya, saya apa Mas dan Mbak, saya linknya saya kasihkan ke Anda ya, ke ini ya. Ini guideline yang dibuat oleh Eurachem ya. Ini saya linknya sudah saya ke chat Anda ya. Intinya gini Mas dan Mbak, dia harus real terhadap sampel ya, walaupun secara definisi juga sama, dia menggunakan 3 kali simpangan baku. Jadi ada belangko itu dispike dengan konsentrasi sekecil mungkin, yang penting ada respon, kemudian diukur 10 kali. Dari pengukuran 10 kali tadi, ya ini replicate measurement of blank samples, matrix containing no detectable anion. Jadi Anda siapkan belangko, ya, belangko ya. Dalam hal ini ya minyak angin yang tidak ada mentol. Terus Anda spike itu penambah dengan baku sekecil mungkin. Terus Anda ukur 10 kali. Dari 10 kali, ya, maka Anda akan memperoleh nilai simpangan baku belangko. Ya, simpangan baku dari 10 pengukuran tadi. Nah, dari situ maka Anda akan menemukan nilai YLOD. Sama, YLOD berarti 3 kali simpangan baku belangko. Belangkonya kan 0, tidak ada responnya. Belangkonya kan 0, berarti Anda tinggal masukkan dalam hal ini Y sama dengan 3 kali simpangan baku belangko. Kemudian Anda masukkan ke persamaan regresi linear, maka Anda akan memperoleh simpangan, akan memperoleh batas deteksi. Sama ini konsepnya. Sekali lagi bahwa batas deteksi ini ya yang saya highlight itu, batas deteksi itu adalah konsentrasi yang memberikan respon sebesar respon belangko ditambah dengan 3 kali simpangan baku belangko. Bedanya apa? Kalau yang absolut dia dihitung dari persamaan regresi linear instrumen, kalau yang relatif dia dilakukan pengukuran secara real. Jadi sampel itu diukur betul. Sampel yang spike sekecil mungkin diinjeksikan ke GC sampai 10 kali. Kemudian Anda akan memperoleh simpangan baku. Dari situ kemudian Anda masukkan ke persamaan regresi baru keluar LOD. Makanya ini menurut saya lebih tepat. Karena pengukurannya adalah di dalam metrik sampel. Ya. Sehingga kalau ada yang hilang selama proses penyiapan sampel, maka itu akan
akan ketahuan atau akan kedeteksi atau akan terkompensasi. Makanya saya secara pribadi milih ini. Karena metode ini adalah metode penentuan batas deteksi yang relatif to the samples, ya, relatif terhadap sampel yang dianalisis. Ya. Makanya EURACHEM beda dengan tadi, ya. ICH, ya, ICH itu International Conference on Harmonization, itu dia menggunakan yang absolut. Gitu ya Mas dan Mbak dari saya. Saya akhiri ya, dengan saya sudah selesai, maaf agak melonjak waktunya. Harapannya Anda paham dengan apa itu batas deteksi dan juga kisaran. Monggo Mbak Ani dilanjutkan ke acara yang lain.